Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib. Rahimani wa rahmatullah ta'ala monggo satripun lan saking syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih wedal punika alhamdulillah saged Allah takdiraken malih kula panjenengan sami kepanggih wonten pepanggen punika alhamdulillah kanthi kahanan sehat walafiat, kanthi alhamdulillah tasih diparingi semangat sing boten semangat nggih untuk mriki akhire nggih dados semangat. Ugi monggo selawat salam kunjuk dumateng Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih lantaran panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu punika kula panjenengan sami saged mangertos sinten punika Rabbul Alamin, napa kemawon hak-hakipun Allah Rabbul Alamin, sehingga kula panjenengan sami saged dados manungsa ingkang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah kula panjenengan sami, nyuwun tetulungan kula panjenengan sami hanya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahmatullah, sing pun lanjut manggolek sendenan. Niku nggih mboten dipungkiri. Nek nem mboten kiyat. Mas Faris senden nggih kelolok nih. Pun sepuh-sepuh nggih manggolek sendenan mboten napa. Nggih. Sare gangsal, mungkin nek pun aten berbuka, tenang mawon nggih. Omah mau sangut bantal ya oleh gitu. Penak pengajian kula niku turu tak kula benke. Nang omah ra iso turu kok kene iso turu termasuk nikmat nih nggih. Jenengan teng IGD ra iso turu niku bayar larang kok. Ra iso turu kudu ditanggungi BPJS. Nggih, kudu teng Poli. Ngoten Mas Faris. Wingi niki nyambung sedikit. Hadis tentang adinu nasihat kaitannya kali pemimpin kaum muslimin nggih punika ulil amri. Hukum-hukum ulil amri punika taat, as-sam'u wa ta'ah. Maknanipun an-nasihah dumateng ulil amri punika as-sam'u wa ta'ah. Fima la maksiata fillah. Ingkang sesuatu perintah ingkang boten bertentangan kalih syariatipun Allah. Wonten tiga. Ingkang pertama, menawi pemerintah punika wajibaken sesuatu yang sudah diwajibkan oleh syariat, maka niki mutlak kita wajib menaatinya. Okay. Apa alasannya? Umpamane pemerintah niku mboten wajib nih, pun diwajibne Allah dan Rasulnya. Tapi amargi pemerintah punika soleh, pemerintah punika sae, pemerintah punika nggadhahi para ulama ingkang dipun dengar nasihatnya, ini pemimpin yang bagus. Maka insya Allah kebanyakan program-program, kebanyakan peraturan-peraturan insya Allah akan sesuai seiring kali Al-Quran dan Sunnah. Misal mewajibkan jam non HP Ba'da maghrib hingga isya untuk apa? Untuk kajian di surau-surau terdekat umpamanya. Atau wajib berantas buta huruf Al-Qur'an. Misal, mungkin yang mboten gadhahi mboten saged maca Al-Qur'an, nggih, mboten sinau, mboten diparingi jatah beras gratis misal niku. Terus diwajibkan atau tidak oleh pemerintah, apalagi kalau itu ternyata diwajibkan pemerintah yang sebenarnya sudah diwajibkan syariat, maka ini mutlak harus ditaati. Dan ini kuat ingkang memegane perintah dari atasan atau pemerintah tapi bertentangan kali syariat. Misal pemerintah melegalkan ya khamr, kita nggak boleh mentaatinya. Atau pemerintah melarang
ya melarang menikah di bawah 30 tahun dengan alasan apapun itu. Larangan memiliki anak misalnya, maka kita tidak wajib mentaatinya. Tapi tentu dengan adab, tanpa memprovokasi di mimbar-mimbar, tanpa memprovokasi di jalan-jalan hingga timbul demo. Terus tidak ada ketaatan. Nah, yang ketiga, pemerintah memberikan perintah, memberikan larangan sesuatu yang tidak ada hubungannya kali syariat, tapi tidak juga dilarang syariat. Karena apa? Karena mengandung maslahat. Mengandung maslahat. Maka hukumnya wajib ditaati. Kalau melanggarnya dosa. Lho kene tuntunan Quran Sunnah Mas. Tapi para ulama ngapunten nyebataken niki namine hukum positif. Namine hukum positif. Teng syariat boten enten. Hukum positif. Ngelanggar dosa. Lah padahal pemerintah tidak berhak membuat syariat, tapi syariat memerintahkan kita untuk taat pada perkara yang tidak maksiat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Saya Utsaimin ditanglet sing mensarah kitab niki. Nek nerobos bangju termasuk maksiat enggak? Iya, dosa. Walaupun Quran Sunnah mboten enten tapi itu hukum positif. Kembali kepada pertanyaan Pak Ismadi sebulan yang lalu. Hukum menerima suap atau menerima amplop dari calon capres, cawapres, napa niku caleg. KPU saya rasa tetap tidak membolehkan itu. Maka ini masuk hukum positif. Maka kalau melanggar, walaupun kene embel-embel teng ayat menika napa amplop sangka caleg enggak ada di ayat manapun dari Al-Fatihah sampai Anas. Di Al-Qur'an dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abu Dawud enggak ada. Umpamanya renek dalil belas, maka itu tetap masuk ke yang poin 3. Kita tidak boleh menaati. Ambil saja. Ya. Nah ini berat Pak. Ini berat. Masuk ke hukum-hukum lainnya. Ya. Masalah ngapunten. Hukum nembak SIM. Hukum macet nih gak duwe KTP. Hukum positifnya harus diputihkan, ganti pemiliknya. Lah anu Mas. Niku yo kan wis dikoordinasi. Iku mungkin yo masuk kasih ya Mbak. Lah itu urusan mereka. Tapi ada kabar gembira. Kalau nggih putih ini gak duwe duit, memang dia orang miskin, pit siji soalnya tuku bekas masar ngalekne, nek tuku iso ngalekne pit ora mangan sesasi. Ya sudah. Bertakwa semampunya, insyaallah termasuk apa? Rukhsah. Ngoten nggih. Beda kasus kalau jenengan iki enten sing Pak Polisi mboten. Tes SIM. Menggok ya. Cari SIM. Niku tinggal istilahnya ya. Karena nggak ada kriterianya. Nggih. Harusnya kan nek wong sekolah kan lulus itu misalnya pijine 6 lah. Nek pijine 6 dadi salah paham. Tapi nek tes niku mboten enten piji kok pokoke salah siji gagal. Lah kemarane ngoten ketinggalan. Kula lihat-lihat ngoten. Ujung-ujungan mengke nek teng Ngawi. Diarahkan mriko mengke tes neh di koyo privat ngoten berbareng untuk koyo orek-orekan akhiri lagi. Karena itu di luar batas kita. Dan nek momen ade tetep ngeyel. Wis pokoke aku nek nembak anu. Karena memang ujung-ujungnya disuruh untuk dipaksa untuk nembak, tapi saya nggak tahu ini seperti apa, Bung Asli. Saya nggak tahu. Nggak bukan Pak Polisi. Seperti itu ya udah. Yo tarah tiang ngel kono, istusop dipek, penpek. Jadi memang makanya pentingin jenengan nggih. Imam Ahmad, Imam Fudail bin Iyad punika bilang gitu. Seandainya saya punya satu doa saja, satu doa mustajabah yang pasti dikabulkan kalian Allah, maka pasti saya akan berdoa agar pemimpin punika orang yang baik. Kenapa? Kalau kebaikan baik itu untuk saya sendiri, sing dapat manfaat cuma saya sendiri.
Tapi nek kebaikan itu seorang pemimpin, presiden, raja, sultan, ulil amri, maka kebaikannya untuk seluruh manusia yang dipimpinnya. Niki cerdasnya Imam Ahmad dan Imam Fudail bin Iyad. Nek kula jenengan kan paling dungane beli omah neh, tambah PNS. Iso rapine paling dungane ngoten-ngoten niku. Nggih. Tapi doanya para imam enggak seperti itu. Nggih. Ngoten nggih, saya ambil jawabannya. Orang nek Al-Qur'an lah itu hukum positif seperti itu. Nggih. Nggih. Karena sistem kita sebenarnya tahu, tapi kita sekarang itu sehingga harus mengikuti sistem yang menyimpang dari Al-Quran itu. Nggih. Di mana akibatnya terhadap pengikut atau yang bersangkutan. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani wa lam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika ta'allaqul iman. Nabi ngendika, kalau kita melihat kemungkaran wajib kita mencegah dengan tangan. Niki siapa? Penguasa. Enek wong mendem sing berak ngebuki polisi. Ae sing buki salah. Ini main hakim sendiri. Kados seminggu yang lalu teng Celungan. Tanggi kula dibacoki jihad. Tapi mondoknya nggak tahu saya. Ini nggak boleh. Iya, ingkarul mungkar memang boleh, tapi tidak seperti itu caranya. Maka ketika ingkarul mungkar niki tidak sesuai dengan jalan syariat, maka akan timbul mudarat yang lebih besar. Andai kan itu nanti ada, itu kelompok jihad, itu wongnya jenggotan. Akhirnya kacamata orang umum memandang Islam next, wongnya jenggotan seperti itu ekstrim. Yang kedua dengan lisan, yakni ini para ulama, para khatib, para tokoh masyarakat memberikan wejangan-wejangan ketika rapat RT, khutbah Jumat, di acara pernikahan, di acara ini itu dengan lisan. Atau tangan dan lisan ini bisa dilakukan oleh kepala keluarga. Ibuke metu tuku jangan ora jilbaban. Bapaknya langsung nyeluk. Sedelu to Pak ngomong ndak yuk, enggak boleh wis tuwa, enggak boleh cita cilik. Enggak. Kita wajib menasihati pakai jilbab. Sedelut nggak ada istilahnya masalah sedelut, nggak ada. Lain terakhir, kalau kita tidak punya wewenang secara posisi, tidak punya kemampuan secara kemampuan, maka dengan hati janjane bayar pajak niku tidak boleh. Janjane niki diceluk ora kengko. Nek zamane Pak Harto mungkin bengi kula pun ilang niki. Niki pun tenang niki demokrasi. Enggak boleh. Tapi kalau kita tidak membayar pajak, lebih besar mudaratnya. Bagaimana cara mengingkarinya? Ingkari dengan hati, jangan ikhlas. Tak bayarnya tapi batin saya tidak ikhlas. Kenapa? Supaya nanti mengke panjenengan kula nek dibangkitkan di hari kiamat, kowe ngopo kok ta'awun? Kan jawabannya ta'awun. Ta'awun dalam kejelekan itu. Kula riyen ya Allah kepeksa. Lah piye ora bayar pajak lah diuber-uber. Seperti itu. Sistem ya Pak. Seperti BPJS sekarang susah Pak. Mau menghindar tetap kita diwajibkan. Tapi kalau butuh tapi tidak ikhlas, itu tidak dikatakan munafik Pak. Tidak masalah. Karena kita posisi supaya cari aman. Karena ini nggak ada kaitannya kali nopo. Maksudnya antara hati dengan anu kan betul nopo. Karena terpaksa, ada niat terpaksa. Kisahnya Ammar bin Yasir diken berbuat kufur. Nek ora tak pateni kaya bapak ibumu. Sumayyah mati, Yasir mati. Disiksa. Ditombak mulut keluar lewat kemaluan Sumayyah. Anake karek siji. Ayo melu bapakmu apa manut kafir. Akhirnya dia berkata dengan perkataan kafir. Kenapa? Nyawa itu lebih berharga dan ini boleh terpaksa. Tapi jerone apa? Boten. Nah seperti itu. Tidak apa-apa. Munafik seperti itu tidak masuk munafik. Ya seperti ini keadaan terpaksa. Nggih. Jadi pun diniatnya itu terpaksa nanti supaya nanti di akhirat kita lolos. Nggih. Makanya apa? Kembali lagi kita doakan pemerintah itu supaya dapat hidayah tanpa memprovokasi dulunya. Ngoten Pak nggih.
Mengke disambung diskusi. Enggak ada salat Isya. Kula niki bak nebut injing lho. Santai to sih. Hadis yang ke-8 nggih. Jane penak, Pak. Wong Islam iku jane penak, kabeh sing nek tuntunane. Karek ngertos napa mboten, karek gelem tanggap napa mboten. Al hadisus samin. Ya, qala Imam Nawawi rahimahullahu taala nafa'ana bihi bi ulumihi fi daurin amin. Hadis yang ke-8 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar punya saudari namanya Hafsah. Hafsah nikah kalih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tesih enek mambu-mambu sithik dulur karo kerabat kali Nabi Muhammad ya. Karena Mbak Yuni atau adik niku nikah kali Nabi. Beliau ngendika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika paring dawuh umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa ambalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala rawahul Bukhari wa Muslimun. Nabi ngendika umirtu aku diperintahkan an uqatilan nasa untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Napa niki namine jihad. Dan tentu ini seiring dengan ayat-ayat jihad. Tentu ayat-ayat jihad ini hadis-hadis jihad turun wahyu jihad ketika Nabi sudah di Madinah. Karena fase Mekah belum ada perintah jihad. Makanya ketika Sumayyah menika disiksa sampai mati, garwanipun Yasir menika dihukum disiksa sampai mati, Nabi tidak melawan. Isane berdongakne dia masuk surga, dia masuk surga. Sabar Nabi. Karena fasenya fase pembentukan iman. Kalaupun dijak perang dereng saged karena baru masuk Islam. Dan ketika sudah di Madinah turun ayat-ayat hadis-hadis tentang jihad. Kapan Nabi diperintah jihad? Untuk apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai manusia itu gelem syahadat. Gelem syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tentu niki fase akhir. Fase awalnya tidak waisi. Kita wani. Gelem masuk Islam, muga mlebu surga. Selamat dunia akhirat. Enggak mau, ya sudah, kita damai tapi jenengan bayar jizyah. Bayar upet, bayar pajak. Bayar pajak. Jadi bayar pajak itu bayar pajak itu ialah pemerintah muslim kepada orang non muslim. Maka kalau saya presiden, saya menerapkan syariat, wong Kristen bayar pajak. Bukan semuanya. Kok biar adil masanya masuk Islam. Itu semata apa? Semata kasih sayang. Kalau nggak mau, ya sudah perang. Belanda mereka menyebarkan agamanya atau mereka menjajah atau mereka berperang. Belanda kan Asia Tenggara. Nah Inggris kan sing dijajah bangsane di Mesir, India, naik Perancis, Afrika. Mereka punya jajahan sendiri-sendiri. Spanyol ya, Mauritania, Afrika Barat. Mereka dalam rangka apa? Untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan 3G niku lho. Lah yo kowe wis lali ya. Tapi nek Islam tidak. Dalam rangka membebaskan manusia ben iso mlebu surga kabeh. Lah top tenan to wong Islam niku. Jizyah pun tidak sebanyak mereka mengeruk sumber daya alam. Dan ini sing dhisik urip tesih nang zaman Jepang sinten? Pun mengalami kiambak to. Kon nandur jarak, gedung jarak mbah kula dhisik.
Tapi nggih diajari baris berbaris. Kalau dhisik melu pramuka sing ngajari baris berbaris sudah kula. Pinter. Ya, karena memang dulu jebolan dhisik diajari apa? Baris berbaris kali. Napa namanya Seten dan napa tentara Jepang. Ya. Tapi 3,5 tahun niku rekoso. Tapi nek Islam napa? Wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun. Perangilah mereka orang-orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah punika ialah penyembahan kepada selain Allah. Tafsiripun fitnah teng ayat punika. Supaya muka bumi punika semuanya beriman sehingga turun keberkahan dari atas dan dari bawah. Dan ini besok ada, zaman ini akan berulang lagi. Dulu zamannya Umar sampun. Zamannya Umar punika 2/3 planet bumi ini muslim, 2/3. Mungkin nggih mboten heran nek kisah jare kok Kraton Solo niku dhisik kosong sahabat sinten, ya mungkin bisa juga. Terus ada wali songo memang ada, itu sambung menyambung ya diurut ya sampai para sahabat. Para mungkin tabi'in atau setelah zamannya masa-masa Daulah Abbasiyah. Nyambung memang iya sampai sini. Enggak mungkin di segi kita itu jujur, kita itu memang aslinya wong Hindu. Memang. Tapi mereka masuk ke sini alhamdulillah, ya. Wali songo niku makanya ampun anti Arab. Wali songo, wong songo sing ngluwi Arab kabeh, sing Jawa siji, Suranggali Jawa. Maka jangan sidik-sidik Arab terus ngelek-ngelek. Wali songo niku wong Arab. Laku-laku dia orang beriman. Ya. Islam niku sama Pak. Tidak sidik-sidik ini Arabisasi. Sidik-sidik kok nganggo kadrun apa wis. Mungkin nek politik susah. Jangan mau dipecah belah ya. Mungkin tahun 2024 kan pesta politik. Pun sing dipilih kuwi ketoke kan ya muslim kabeh kan. Ya wis silahkan memilih. Sing arep golput nggih monggo. Sing mengikuti fatwa ulama wajib golput nggih monggo, kita menghormati tanpa merendahkan sing milih. Sing milih ya aja terus ngelek-ngelek sing golput ngaliran apa usah. Semuanya ada fatwa para ulama. Sing padha milih ya rasa pecah. Nggih. Beda klambi ngasek pratekokan ngasek teko mati. Lah kok ajinya iki itu ora aji ngoten lho. Dibayar piro? Kader sing paling dhuwur dibayar piro to? Sampai karo ngarep omah ra tekokan goro-goro mbok sitoke abang sitok ireng. Lah nek mati kaku sing ngedusi sinten? Kuwi kepala partene niku. Aja ngedusi jenengan. Lho. Mbok yo tenan ora iki. Jenengan kalau meninggal niku sing ngedusi tangga-tangga jenengan sing melu salat niki lho. Insyaallah. Nggih. Sing nyolati, sing gari kuburan. Ngono kek mandak diobong ya. Itu memang sudah disetting Pak. Memang itu ketika nanti pesta demokrasinya sudah nek bar nggih, bar mboten mau. Janjinya kan KPU kan memberikan batasan kan. Itu kan harusnya kampanye kan ada tanggalnya sekian. Nggih, pemilihan jadi enggak terlalu. Tapi kan kita itu melanggar. Nggih. Kampanye dimulai kok saiki. Dan itu didiamkan oleh pihak berwajib. Ya udah. Saya suka mengingkari dengan hati ngoten mawon. Lah sing penting mangke teng mriki pokoke diraket tetep raket ngoten mawon. Lah pira paling top ya paling 1 juta. Lah paling pol nek 5 juta. Orang enek cetane kader 5 juta. Nang enek mang acung, Pak. Nggih. Dan saling menghormati. Pokoknya pada muslim nggih. Sampai bersyahadat an la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah menika tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya kalau enten tiang meyakini, cuma dia meyakini tidak Allah itu wujud, cuma meyakini Allah itu ada tanpa dia menyembah, maka ini belum dikatakan muslim. Allah itu ada, itu belum muslim. Lah ada mau sembah orang.
Wong ada malah sedekah bumi, sedekah laut. Iku enak-enak bae, ngelese ngeten mawon lho. Sedekah laut niku nggo pakan iwak laut. Lah iwak laut kok sego mateng, kebu dibakar. Lah mbok yo tukokne pelet kae to. Kurang ngene lho. Kok ngendi niku? Tempel ya lho. Lah nggih, tukokne rong kawan iwake malah wareg. Wis sego kayak alasannya enten mawon. Tidak mungkin, itu pasti ritual, ada masalah khauf roja di situ. Kawan-kawan belajar kita butuhin ini, insyaallah. Ben mantep akidahnya. Wah, anti tradisi, ya sih tradisi ini apa sih? Kalau tradisinya ini tidak bertentangan, kita sangat menjunjung tinggi. Tradisi menghormati tamu, tradisi gotong royong, tradisi jenguk orang sakit, bagus. Tradisi ngalah berkah segoro gitu. Ini kesyirikan. Nek makan iwak mau tumbas pelet. Ya. Sedekah kok dibuat gitu. Kok langsung moro sing miskin gak kita goreng arep mawe mangan utang-utang kok. Sedekah segoro gitu. Ya. Tapi itu ngeles terus nanti kandani, ya. Ngeles terus. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Seandainya tiang punika beriman kepada Allah, ya. Tapi seperti orang-orang Kristen Kristen Ortodok. Kristen Ortodok mereka sholat, sing setri pakai kejilbab. Tapi Nabi ini Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka dia tidak bisa masuk surga. Ya. Haram atasnya masuk surga. Karena apa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Iman kepada Nabi itu termasuk usulul iman, dasar pokok iman. Kalau tidak beriman ya sudah. Ini yang pertama ya. Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia ketika memang sudah waktunya. Ketika itu sampai mereka bersyahadat. Yang kedua, wa yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan sholat wajib. Niki hadis niki mirip-mirip hadis Nabi merintahkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya. Sesungguhnya kalian akan mendapati suatu kaum, mereka ahli kitab. Ialah Yaman mereka banyak orang Nasrani, pinter, orang-orang pinter. Maka perintahkan kepada mereka untuk syahadat. Maka kalau mereka sudah melakukan syahadat, maka ajarkan kepada mereka dari kewajiban-kewajiban. Yang pertama ialah kewajiban sholat. Lalu ambillah harta dari orang-orang kaya, dibagikan kepada orang fakir miskin dari golongan mereka sendiri. Maka hukum asalnya zakat mereka untuk setempat, nggak boleh keluar. Hukum asalnya, nek setempat wis muntah-muntah nggo sugih kabeh kados mriki, boleh keluar. Amin, sugih kabeh, Pak. Mirip. Maka setelah syahadat itu sholat. Ini pesan bagi para dai. Dakwah punika sing paling penting, nek wong-wong pun urun tauhid, akidah lurus, yuk diajari sholat niku syaratnya kudu suci. Nek boten suci, boten sah sholate. Dadose sinau thaharah bersuci wajib boten? Wajib. Makanya kalau kita dapati kitab-kitab fikih sebelum kitab shalah punika enten namanya kitabut thaharah. Kenapa? Karena ini nempel hukumnya. Bahkan ini wajib. Kitabut thaharah niki mungkin nyerempet babakan sesuatu yang membuat orang tidak thaharah. Bab haid, bab nifas, bab istihadah, bab wong junub. Nek junub ora oleh maca Quran, nek nifas ora oleh maca Quran. Dan ini dibahas. Penting. Makanya sebagian orang remeh nih. Ulama sing diajarkan haid dan nifas. Loh, itu penting karena
Syarat sah salat niku kaitane kalian niku. Coba bayangkan nek gak ngerti iki nifas apa istihadah, ra salat ibu-ibu, dah dosane akeh. Ibu-ibu, apa makna istihadah? Mang jawab, kalau kasih hadiah. Napa istihadah? Istihadah napa Bu? Pas. Istihadah. Bapak-bapak, Mas Faris nggak boleh. Wis tahu itu hadiah tapi ya. Wis tahu siliane nek. Istihadah ialah darah penyakit. Maka dia tidak dihukumi sebagai haid. Nek gak dihukumi haid, maka dia wajib sholat. Contoh, biasanya si prapti, mana nek jeneng itu prapti. Nek haid niku biasanya 7 dino. Ya. Bulan depan dia itu haid 7 dino tenan. Suci 3 hari suci. Jadi hari 8, 9, 10 metu neh. Maka metu neh niku darah istihadah. Tetap sholat. Nggih, dianjurkan kalau mau sholat nggih, mandi dulu. Ngoten. Nah ini penting, nek ra sinau lah. Dan yang sinau tidak harus ibunya, bapaknya harus paham. Ibu teko bapaknya ra mudeng. Saya paling gaya ngenten. Masih namanya sinten? Akbar. Pakai Tanjung. Pun nikah. Oh tidak. Umur pinten? 2 pagi dan. Lori 23 Mas. Tidak. Pun kerja toh. Mas Akbar nikah nganten anyar. Gabrus karo bojone, salat subuh langsung sah mboten? Mboten, harus mandi besar. Lah umpamane, tapi kita ya mungkin enek ya. Manten anyar mandi besar piye carane? Mungkin lah enek mungkin nggih. Mau nek belas atau salat mungkin ya ora mudeng mungkin. Nggih, rukune apa mandi besar kuwi? Mandi besar ya dari besar. Dan ini kan harus paham. Sinau. Tidak ada kata terlambat. Allah menika Pak, Maha Pemurah. Tidak ada kata terlambat. Yang dinilai Allah itu proses, bukan hasil. Seandainya Allah niku menilai hasil, bapak-bapak sing mulai sinau Iqra 1 tapi teko Iqra 3 kok mati, maka dia masuk neraka. Karena apa? Allah hasil kudu iso maca. Tapi apakah seperti itu? Tidak. Selama dia punya niatan mati, punya niatan bisa baca Quran, Al-Quran asli mboten Iqra, maka matinya dia di Iqra 3 dinilai seperti orang yang sudah bisa baca Al-Quran. Mas Faris punya niatan untuk menghafalkan. Mas Faris dia siliane weh. Mas Teddy Renet. Mas Teddy punya pengen menghafalkan Quran 30 juz. Sudah punya niatan. Tapi di juz ngapalnya kan biasanya kalau juz 10. Juz 29 dia meninggal. Maka dia dinilai meninggalnya itu seperti orang yang sudah hafiz Quran. Karena Allah yang dinilai proses. Ini niat, pentingin niat, Pak. Pentingin niat. Wa yu'tu zakah. Lah salat niki balik saya sak durung itu zakat. Salat niki madhab Hambali pun kula baleni nggih, kula dhisik pun nanti. Meninggalkan salat sengaja, tidak sengaja, malas orang malas kafir. Rada abot memang. Tapi madhab Syafi'iyah dan ini yang diamalkan di negara kita, orang yang meninggalkan sholat karena malas, selama dia masih meyakini wajib, maka ini hukumnya dia fasik. Tapi bahaya. Dan pemerintah kaum muslimin wajib menegakkan had. Kena hukum pidana Pak, Rasul itu hukum pidana. Apa hukum hadnya? Dipotong tangan? Tidak, dihukum mati. Mau Rasul itu dalam istilah hukum syariat dihukum mati. Makanya pada zaman dulu itu
Para ulama betul sakit bayang nih. Saya tidak membayangkan bagaimana orang kok enggak wong Islam kok ora salat itu betul terbayangkan. Dibayangne ra iso. Nek saiki ora trimo dibayangne kowe tok moto. Ramadan bukan orang yang termasuk uzur, tidak mendapatkan termasuk orang yang non uzur, ya. Muangan orang ditusuk. Terjadi seperti ini, ya. La haula wala quwwata illa billah. Pentingnya sholat ya. Ila monggo ya. Dan tidaklah suatu kaum kata Nabi ya, tidaklah suatu kaum yang selalu mengakhirkan sholat sampai Allah akan mengakhirkan segala urusannya. Amruhu. Urusan itu banyak Pak. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan maslahat, urusan mafsadah. Jenengan sambat dungo ora tau kabul, duwe karep kok ora tau kabul, usaha kok angel majune. Nek ditingali sik salate pripun? Ya, diakhirkan, sebenarnya sering mengakhirkan ya udah diakhirkan oleh Allah. Niku cek mending nek diakhirkan niku napa? Urusan donya, nek diakhirkan mlebu surgane, ndak malah ngeri. Ya, masyaallah salaman wal afiyah. Nggih, salat penting nggih. Dioyak-oyak pokoknya, sing dereng salat nggih, dioyak-oyak. Nek perlu mriki dijadwali. Niki enten sing mung jikok niku napa namine? Jimpitan. Lah, wong salat kudu yen kaya jimpitan niku. Didodoki. Salat Mas. Kudu enek. Salat Mas. Sakit oh nggih pun. Besok nek. Tadi sakit Mas, mboten nggih salat. Nah. Salat masjid sing kakung. Okay. Tapi biasanya wani ngapusi, sampun Mas salat kiambak mau. Nggih. Saya mboten tiyang mriki, tiyang mriko. Yang ketiga, nggih. Ini menstruasi Allah. Nggih. Biasanya seminggu. Nggih. Baru bersih. Nggih. Jadi hari keempat bersih, 5 bersih. Nggih. 6, 7, 8, 9, 10 Nggih. buat lagi. Nggih. Apakah hari ke-6 sampai ke-7 itu juga termasuk darah patuh? Istihadah. Darah sakit. Niku hari 6 ke 7 pas haidin apa setelah? Setelah haid. Ya pun niku diuji suci. 4, 5 sudah bersih. Nggih. Terus 6 sampai 10 malah keluar lagi. Nggih, istihadah ngene niku. Atus istihadah ngene niku. Hari Biasanya aku biasanya 7 hari ya. Nggih, nggih. Nah, hari ke-6 ke 7 itu Hari ke-7 niku wis pas urung rampung. Siji loro pas dereng rampung. Dereng rampung ya? nggih Pak gini lho Pak. Biasanya 7 hari bersih. Nggih. Namanya enggak. Nggih. Jadi 1 2 3 4 bersih, Nggih. 5 bersih, 6 7 balik. 1 2 3 4 niku pun lewati 7 dereng. Dereng. Keluar lagi itu kan. Karena kebiasaannya 7. Nggih. Masih masanya. Hari ke-6 7 itu tidak boleh sholat. Enggak boleh sholat. Nggih. Tapi yang 8 tetapnya lagi boleh sholat karena itu sakit. Nggih. Nggih. Penentuan. Di luar nanti enten sifat-sifatnya. Nggih. Nek darah haid ketinggalan warnanya hitam. Luwih pekat. Baunya busuk. Nek darah istihadah niku daerah segar. Mungkin juga itu nggih memperhatikan banyak. Biasanya sih namanya ibu biasa. Nggih. Tapi Darahku ireng apa Ibu Taimiyah niku belum pernah menikah, tapi masalah haid nifas beliau paham betul. Luar biasa. Nggih, artosipun wong lanang nggih harus sinau. Lalu yang ketiga, wayu'tu zakat, menunaikan zakat. Zakat ini di zamannya Abu Bakar diperangi. Orang yang tidak mau bayar zakat diperangi. Karena apa? Pakai dalil ini. Umar bin Khattab ngeyel. Lah wong muslim kok perangi? Bu. Umar bin Bakar kok perangi? Iki Islam loh. Lalu Abu Bakar pakai dalil ini. Karena Pak Rasul diberikan perang sampai dia syahadat, sholat, zakat. Nek ra zakat jadi perangi. Punatan nggih, penutup.
Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka sudah fa'alu, melaksanakan seluruhnya tadi, asamu minni dima'ahum, maka terjaga dariku napa dima'ahum, darahnya tidak boleh diperangi. Barang siapa yang memerangi, maka nanti ada hukum hadnya. Nggih, ngilangke gigi satu niku ada hukum hadnya, didenda sekian. Hati-hati. Ngetok jenggot, lagi wong sing jenggoten jenengan ra seneng dikotok ngoten, itu 100 onta, lumayan. Mangetok Pak. Kotak tuntut 100 onta ya, lumayan ya, jadi sugih ya. Nanti ada hukum fikihnya. Dima'ahum wa amwalahum, dan hartanya terjaga. Hartane wong muslim dicolong nilainya lebih dari 1/4 dinar, maka berhak dipotong tangan sing nyolong. Nek harta itu sudah dijaga. Teng hadis Arafah menika terjaga a'raduhum, kehormatannya. Wong muslim kok dirangsani, dijelek-jelekan, niku seperti memakan bangkai saudaranya. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Boleh dibunuh kalau sesuai dengan hak Islam. Membunuh balas dibunuh. Nanti dari depannya ada atau sudah lewat ya. Wa hisabuhum ala Allah taala, dan hitungannya kita serahkan kepada Allah. Sahadate, solate, zakate kita serahkan kepada Allah. Artinya kalau sudah melakukan secara dohir, we sahadat, we solat, udah itu muslim. Arep munafik ora itu bukan urusan kita. Karena apa? Kita serahkan kepada Allah taala. Jadi hukum munafik napa mboten sing hitung Gusti Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ngapunten kapan lagi gak sing anu. Ada tersisa 2. Syahadat gampang nggih, ra apa-apa, teng sisi anu kemawon. Syahadat, salat, zakat, tersisa 2 rukun Islam, sebutkan, angkat tangan. Angkat tangan. Salah mboten didenda. Ngaco. Puasa dan haji. Enggak, mau dimungi hadiah tenan kok nderek ngapusi ya. Kula nderek ngapusi lho. Masih ra percaya iki malah hadiah lho. Tenanan kok nderek ngapusi. Mosok ustaz ngapusi. Yen nek ra pas dadi ustaz wae ngapusi. Mboten angsal. Napa niki? Malah bingung kula. Senen ngarep nggih. Sahabat siapa yang meriwayatkan hadis niki, Bang? Yulian itu kan. Siapa Mas? Jenengan? Hah? Ibnu Umar. Bu sanes wedal nggih. Mengkatan menawi enten-enten kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.